Saya masih seperti sebelumnya ya, kita masih membahas tentang literasi PS ya. Jadi, langsung ke soal dan pembahasan ya. Saya share screen dulu untuk soalnya. Hmm. Oke, sudah terlihat ya untuk soalnya ya. Sudah. Oke, jadi soal yang pertama, perhatikan gambar. Jadi di sini ada gambar, gambar, gambar. Peta Indonesia. Ayo gambar apa ini? Iya, gambar peta Indonesia ya. Yang mana untuk pertanyaannya kalian diminta untuk menunjukkan daerah yang ditunjuk oleh huruf X ini, dia merupakan daerah penghasil apa, gitu ya. Oke, jadi di sini opsinya ada apa? Ada emas, tembaga, timah, sama minyak bumi. Jadi Indonesia itu negara yang kaya akan sumber daya ya, terutama termasuk juga sumber daya tambang. Ada emas, tembaga, timah, minyak bumi, dan lain sebagainya itu tersebar di Indonesia. Nah, persebarannya ini tentunya dia punya wilayah. Nah, wilayah X ini kira-kira daerah mana ya ini ya? Ada yang tahu nggak? Daerah X ini daerah mana? Daerah mana nih? Nggak ada yang tahu kah? Daerah Bangka Belitung ya. Jadi ini adalah daerah Bangka Belitung. Pertanyaannya daerah Bangka Belitung ini merupakan kita lihat ke pembahasannya. Kakak punya peta tambang ya di sini ya. Ntar kakak bukakan dulu. Oke, bentar. Jadi ini adalah peta sebaran sumber daya tambang ya. Tadi adalah daerah Babel ya atau Bangka Belitung. Di Bangka Belitung di sini tuh ada apa sih? Oh, kebetulan kok di sini ini ada yang warnanya biru ya. Nah, ini adalah timah ya. Jadi jawabannya adalah daerah Bangka Belitung itu adalah daerah penghasil timah ya. Di sini ada nih, petanya kelihatan nggak ya? Ya, gambar biru ini ya. Oke, perlu kalian tahu juga, jadi persebaran sumber daya alam di Indonesia itu tempatnya beragam ya. Jadi ini ada daerah Aceh. Daerah Aceh itu dia ada minyak bumi, kemudian ada gas alam, kemudian di wilayah Bangka Belitung tadi ada timah, kemudian di Kepulauan Riau ya, di Kepulauan Riau itu dia ada bauksit ya di sini. Kemudian ini Kepulauan Riau juga ini termasuk Kepulauan Natuna ini dia ada minyak bumi yang cukup banyak juga di sini. Kemudian ada lagi di wilayah Kalimantan ya. Kalimantan Selatan ini ada Intan. Kemudian di bagian Sulawesi, di Sulawesi ini Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan ini banyak banget yang namanya nikel ya. Kemudian ini Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara di sini banyak juga ditemukan aspal, gitu ya. Kemudian ada lagi di wilayah Papua, ya ini juga banyak ini sumber dayanya ini. Di Papua itu dia punya emas sama punya tembaga di sini. Emas dan tembaga yang emasnya itu terbesar ya, terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Nah, kemudian di wilayah Jawa, Jawa tuh punya apa sih? Jawa itu dia juga punya yang namanya marmer ya di daerah Gresik, Bojonegoro ini dia punya marmer. Kemudian di daerah
Cikotok ya. Daerah Cikotok itu dia punya apa coba? Perak ya. Kemudian karena Jawa ini dia dilalui oleh gunung berapi ya, kebanyakan itu ditemukan sumber daya tambang yang mana berasal dari hasil apa namanya yang dikeluarkan gunung api ketika dia meletus, kayak pasir, batu dan lain sebagainya itu juga biasa ditambang, gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Jadi Sumatera itu kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi. Tadi ya minyak bumi paling banyak itu di wilayah Sumatera itu di daerah Kepulauan Riau kayak Natuna gitu-gitu ya. Kemudian ada emas juga ya, ada emas itu di daerah Aceh gitu ya. Kemudian ada perak juga di situ juga. Ada batu bara di Sumatera Selatan gitu ya. Kemudian Sumatera Selatan sama Sumatera Barat kalau batu bara itu paling banyaknya. Ada mangan juga di daerah gunung apinya. Kemudian ada gas alam di dekat gunung berapi, belerang juga. Daerah gunung yang dilalui oleh gunung api sudah pernah saya jelaskan juga ya. Itu ini merupakan daerah Sirkum Mediterania yang mana ini jalur ini adalah jalur yang ditemukan gunung berapi. Di sini tentunya banyak sekali sumber daya tambang yang berasal dari gunung api ya. Kayak tadi contohnya mangan, gas alam, belerang, ya. Kemudian di sini juga ada platina. Platina kalau nggak salah itu di sekitar Kepulauan Riau juga. Kemudian ada timah. Timah itu di Bangka Belitung nih banyak banget ya. Paling banyak se-Indonesia itu timah di wilayah Bangka Belitung. Kemudian ada bauksit. Bauksit ini paling banyak adalah di Pulau Bintan di Kepulauan Riau ya. Pulau Bintan tuh di sini. Nih. Kemudian ada lagi eh, granit. Granit itu banyak juga di daerah Bangka Belitung ya. Jadi Bangka Belitung itu, jadi kakak cerita nih, kakak pernah jalan-jalan ke Bangka Belitung ya. Di sana itu bukan daerah gunung api ya, tapi banyak sekali granit gitu ya. Jadi granit itu dia adalah batuan yang berasal dari dalam di gunung api ya, jadi batuan beku dalam, yang mana itu hanya bisa ditemukan di daerah gunung api. Itu membuktikan bahwa Indonesia itu dulu lempengnya bergerak terus-menerus sehingga walaupun nggak ada gunung api ya sekarang di Bangka Belitung tapi ditemukan granit karena dulu lempengnya itu menyatu dengan lempeng Sumatera yang mana banyak ditemukan gunung api yang kemudian bergerak gitu ya. Kemudian ada tembaga tapi sedikit ya, ini ada tembaga sedikit toh ini di wilayah timur Sumatera. Ada biji besi dan juga kapur sedikit ya. Kemudian di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara jadi banyak juga ya, ada batu kapur, kemudian marmer di Jawa di bagian tadi ya gitu ya, Tulungagung itu paling banyak. Kemudian ada emas juga, emas perak itu di Cikotok ya, di Banten kalau nggak salah. Kemudian ada Mangan, daerah yang dilalui gunung api tadi ya, belerang juga. Kemudian ada biji besi di Cilacap ini, biji besi. Kemudian batu bara juga ada sedikit ya, batu bara. Kemudian gipsum di dekat daerah apa namanya di Gresik itu. Kemudian ada fosfat juga di Gresik juga. Kemudian ada minyak bumi. Minyak bumi itu di Blora kalau nggak salah di daerah apa ya namanya ya? Di Blora ya gitu ya. Terus ada lagi eh, gas alam sedikit ya. Dan juga timah hitam itu di daerah Banten. Kemudian Kalimantan, di Pulau Kalimantan ini juga termasuk pulau terkaya ya di dunia bahkan. Jadi di sini banyak sekali ditemukan minyak bumi di Kalimantan tuh. Kemudian ada Intan, Intan tadi ya di Kalimantan Selatan ya. Itu terbesar juga itu. Kemudian ada bauxit di wilayah Kalimantan bagian barat yang dekat Sumatera di dekat dengan Kepulauan Riau itu sumber daya bauksit. Kemudian aluminium di situ juga ada nikel, Tosi ya, nikel yang paling timur. Kemudian ada batu bara ini kayaknya tersebar dia di wilayah Kalimantan. Ada biji besi,
Ada emas juga di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu. Dulu di sana ditemukan Gunung Purba, yang mana apa namanya, yang sekarang itu sudah tidur ya, gunungnya tidur, alias dia tidak aktif, sudah tidak ya. Tapi gunung tidak aktif itu bisa aktif kembali ketika ada pergerakan lempeng gitu ya. Kemudian ada perak juga, karena ada emas ada perak biasanya. Ada mangan di daerah gunungnya tersebut. Kemudian ada gas alam juga, ada perunggu, ada belitung dan juga gipsum. Paling banyak di Kalimantan ini adalah intan ya. Intan, minyak bumi, bauksit, terus sama batu bara. Selanjutnya wilayah Sulawesi dan Maluku ya. Dia juga memiliki kekayaan tambang yang banyak dicari manufaktur baterai saat ini, yaitu nikel ya. Jadi nikel terbesar itu di Indonesia itu di Sulawesi ya, di wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan gitu ya. Selain itu juga ada emas ya. Emas ini dia banyak ditemukan di daerah gunung api. Di daerah-daerah yang banyak gunung apinya itu dia kayak emasnya. Perak juga. Kemudian tembaga ada, karena perbatasan dengan Papua. Papua itu kaya ya, tembaganya banyak banget. Kemudian granit di daerah gunung apinya. Batu kapur, timah hitam, gipsum, belerang, marmer, bumi, biji besi, dan juga mangan. Untuk Sulawesi ini yang paling banyak itu adalah nikelnya. Satu lagi ditambahkan ada di Sulawesi Tenggara tadi ya, ada aspal di Pulau Buton gitu. Kemudian di Papua itu juga banyak sekali sumber dayanya yang melimpah ya, emas terutama. Emas ya di di pertambangan Freeport itu ya, ada emas, kemudian ada tembaga juga. Terus di sana juga ada minyak bumi di wilayah lautannya. Kemudian ada marmer, eh nikel juga sedikit yang bagian dekat dengan Sulawesi ya. Kemudian ada batu bara, aluminium. Yang belum ada di sini apa? Udah ada semua. Oke, itu ya. Ini sebaran tambang yang ada di Indonesia. Kita kembali lagi ya ke hal yang tadi. Tadi jawabannya apa di daerah X ini? Sumber daya? Ayo, mana suaranya? Nah, C. Iya, timah. Oke. Kalau emas di mana ya? Emas ya tadi ya paling banyak ya. Kalau emas di mana? Emas di mana, Mas? Di Papua. Di sini tembaga juga sama. Minyak bumi itu dia di Sumatera sama Kalimantan. Banyak juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan sumber infografis. Di sini ada infografis nih yang membahas tentang tari saman. Kita baca dulu pertanyaannya. Dari uraian di atas, pola lantai dilakukan secara menyamping. Kira-kira apa? Bisa dijawab dulu nggak? Menyamping, pola lantai. Menyamping. Namanya pola lantai? Nggak bisa. Yowis, kita baca dulu yuk. Tari saman yang dilakukan dengan posisi duduk membuat pola lantai tari saman tidak terlalu banyak. Pola lantai yang merupakan teknik perpindahan dan pergerakan posisi yang dilakukan oleh penari di panggung ini juga termasuk ke dalam teknik blocking atau penguasaan panggung. Seperti yang kita ketahui bahwa tari saman adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok, maka pola lantai dan penguasaan panggung ini sangat penting untuk terus dilatih dan dipahami agar dapat mempermudah para penari. Tari saman terdapat beberapa pola lantai. Di dalam tari saman terdapat beberapa pola lantai. Tari saman yang harus dilakukan oleh penari saman. Pola lantai tari saman antara lain pola lantai horizontal yang dilakukan secara menyamping, pola lantai vertikal yang dilakukan secara dengan gerakan lurus, pola lantai diagonal, pola lantai garis melengkung, dan pola lantai zigzag.
Dari sederet pengetahuan tentang tari saman dan juga bagaimana pola lantai tari saman beserta fungsi formasi penari saman menjadikan. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Dari uraian di atas, pola lantai yang dilakukan secara menyamping itu adalah pola lantai. Bentar. Iya, horizontal. Kalau yang dia dilakukan dengan gerakan lurus, namanya Vertikal. vertikal. Oke, kalau diagonal tuh gimana ya? Miring ya. Diagonal tuh miring, miring, gitu ya. Kalau zigzag, zigzag, zigzag ya kayak huruf Z itu loh. Itu zigzag namanya. Oke, gitu. Kita lanjut yuk ke soal nomor 3. Bacalah artikel di bawah ini. Kisah sukses Raini anak tukang becak jadi dosen dan siap raih doktor. Kita baca dulu ya pertanyaannya ya. Dari artikel di atas, faktor yang mendorong Raini bisa melakukan mobilitas sosial adalah... Ada yang tahu mobilitas sosial itu apa? Perpindahan ya, mobilitas perpindahan. Oke, kita baca dulu ya artikelnya ya. Cerita tentang Raini heboh saat dia diantar wisuda oleh bapaknya dengan menggunakan becak dari Kendal ke Semarang pada 2014 lalu. Kisah Raini becak menarik perhatian banyak orang tak terkecuali Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Telah berganti menjadi kisah penuh inspiratif. Ia telah menamatkan pendidikan master di University of Birmingham, Inggris pada Desember 2016. Sejak saat itu, Raini mengabdikan dirinya menjadi dosen di alma maternya, Fakultas Ekonomi UNES. Tak cukup hanya sampai pendidikan master, Raini mengejar cita-cita untuk meraih doktor. September 2018, Raini berhasil memperoleh beasiswa kembali dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Ia kembali melanjutkan kuliah jenjang doktornya di University of Birmingham, Inggris. Ditemui usai memberi motivasi kepada mahasiswa pencari beasiswa di gedung Prof. Satmoko UNES, Jumat 9 Maret 2018, Raini dengan sumringah menceritakan kisahnya. Tahun ini sebagian cita-cita saya sudah tercapai, tapi tetap harus berjuang dan bersemangat lagi, ujarnya. Cita-cita tersebut adalah memberangkatkan orang tuanya umroh serta mendapat beasiswa untuk program doktor. Nah, kira-kira kisah inspiratif sosok Raini anak tukang becak jadi dosen dan siap raih doktor ini, dia masuk ke dalam mobilitas sosial apa? Apakah A. Prestasi, apakah B. Migran, ataukah C. Pendidikan, atau D. Pelatihan keahlian? Kira-kira di bidang apa? Raini ini melakukan perpindahan karena apa sih? Karena dia melanjutkan Pendidikan. belajarnya. Berarti dari bidang pendidikan, gitu ya. Karena Raini di sini dia itu pindah ya dari Kendal ke Semarang buat kuliah, kemudian lanjut lagi. Kalau udah kerja tuh di Semarang akhirnya, terus habis itu dia lanjut lagi ke Inggris, pindah ke Inggris untuk kuliah lagi. Kemudian balik lagi ke Semarang gitu ya, ngajar jadi dosen. Habis itu sekolah lagi, kuliah lagi, keluar lagi ke Inggris lagi. Nah, itu adalah sebuah contoh dari mobilitas atau perpindahan yang mana kisah Rayani ini adalah mobilitas sosial dalam bidang pendidikan, gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan sumber infografis.
Di sini ada infografis tentang interaksi antar ruang Indonesia dengan negara ASEAN. Jadi ada beberapa kerjasama ya di berbagai bidang di sini. Nah, kita baca dulu soalnya. Hal yang perlu dipersiapkan negara Indonesia dalam menyongsong kerjasama dalam bidang pariwisata adalah, nah, yang mana sih kira-kira ini ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kegiatannya ekspor impor barang, kemudian pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MIE, ya. Terus kerjasama di bidang sosial dan budaya. Di sini promosi lokasi di Indonesia yang dapat menjadi tempat wisata. Ada kaitannya ini berarti nih di wisata. Kemudian kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kesepakatan zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas, Traktat Jabatan Kawasan Bebas Nuklir Asia Tenggara, kerjasama pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara. Oh, berarti ini kita baca pilihannya nih kayaknya nih. Yang mana yang masuk ke bidang pariwisata? Yang A coba. Pemerintah daerah harus mampu mengelola dengan baik tempat-tempat wisata daerah. Kira-kira benar nggak? Pemerintah daerah harus mampu mengelola dengan baik tempat-tempat wisata daerah. Ini di bidang pariwisata ya, karena di sini ada kata wisata nih. Ini benar. Kemudian yang B, pemerintah pusat dan daerah harus mampu mengeksplorasi daerah wisata dengan baik. Ini juga membahas tentang wisata juga ya. Berarti ini juga di bidang pariwisata. Nah, Ini juga betul nih. Ah. Kemudian yang C, pengusaha makro daerah bersama pemerintah daerah diwajibkan untuk berpartisipasi dalam meningkatkan produk pariwisata daerah. Ini juga betul ya. Dia membahas di bidang pariwisatanya juga. Berarti jawabannya adalah yang D. D. Semuanya benar. Oke. Kalau yang ditanyakan di bidang politik atau keamanan, yang ini ya. Jadi nanti di soal-soal SNPDB itu bisa sangat mungkin muncul soal yang mana jawabannya itu ada dua, tiga, seperti itu. Jadi jadi benar-benar harus kalian baca dan kalian amati. Kemudian mungkin ada soal benar salah, ada soal PG komplek, kalian disuruh milih ya. Ada soal menjodohkan. Jadi nanti bisa ya ketika muncul soal itu ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan sumber infografis. Ini ada kegiatan apa nih kira-kira nih? Jual beli. Kegiatan? Jual beli. Iya, jual beli di pasar nih. Kita baca soalnya yuk. Pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas, pasar memiliki fungsi titik-titik. Oh, ini ada bacaannya nih. Kita baca dulu yuk. Bu Tuti ke pasar tidak berniat membeli teh karena persediaan di rumah masih mencukupi. Akan tetapi, setelah di pasar ada penjual yang menawarkan teh dengan harga yang lebih murah dari biasanya, ditambah dengan hadiah berupa satu kantong gula. Ibu mempertimbangkan harganya dengan sangat murah, sehingga ibu memutuskan untuk membeli. Berarti fungsi pasar sesuai dengan konteks bacaan di sini itu untuk apa fungsinya? yang, Apakah untuk promosi atau distribusi atau perdagangan atau pembentukan harga? Kira-kira yang mana ya? yang masih Promosi. Oke, good. Kakak punya materi tentang fungsi-fungsi pasar. Kakak share dulu ya. Nih, fungsi pasar. Kelihatan nggak? Kecilan. Kelihatan? Dah. Deh ya, oke. Fungsi pasar. Yang pertama fungsi distribusi.
Pasar bertujuan untuk melancarkan distribusi barang dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan penyaluran atau pengiriman kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi itu adalah penyaluran barang dari orang yang membuat barang itu ke orang yang memakai. Itu namanya distribusi. Jadi gitu ya. Oke. Kemudian keterangannya di sini untuk distribusi, produsen itu dapat memasarkan barangnya secara langsung atau lewat perantara dalam praktik jual beli. Distribusi barang dan jasa yang lancar menunjukkan berfungsinya pasar dengan baik. Jadi fungsi utama pasar tadi di sana kan ada transaksi ya, jual beli. Belum tentu pedagang yang ada di pasar itu benar-benar dia menjual hasil buatannya atau hasil produksinya dia sendiri. Bisa jadi dia ambil dari produsen lain, dari pabrik mungkin. Dia ambil kemudian dijual di pasar ke konsumen. Itu dia merupakan contoh kegiatan distribusi di pasar seperti itu, gitu ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam proses ini terjadi tawar-menawar hingga tawar-menawar harga hingga mencapai kesepakatan. Artinya, penjual tetap mendapatkan keuntungan dan konsumen memperoleh harga yang diinginkan. Jadi, fungsi yang kedua itu pembentukan harga ya, pembentukan harga. Biasanya ketika kalian ke pasar gitu, kalian mau membeli gula, sekilo misal 20.000. Wah, kok mahalan nih ya, nawar 10.000 aja gitu. Nah, nanti di penjualnya itu negosiasi sama kalian. Nah, di situ ada nanti akan muncul hal yang sudah disepakati. Itu namanya fungsi pembentukan harga. Kemudian ada fungsi promosi. Promosi artinya memperkenalkan hasil produksi ke masyarakat. Hal tersebut bisa dilakukan dalam pasar. Fungsi promosi sangat menentukan omset penjualan, terlebih ditunjang dengan kualitas dan harga. Nah, promosi ini biasanya yang ini nih, yang mengganggu fokusnya ibu-ibu nih ya. Ibu-ibu zaman sekarang ya, yang namanya ada diskon, promosi. Di promo ini ada potongan harga dan lain sebagainya. Itu fungsi promosi ya. Biasanya ini yang sangat laris ya gitu ya. Oke, jadi padahal sih harganya dinaikkan dulu ya sebelum di diskon ya. Setelah diskon jatuhnya tuh sebenarnya sama aja gitu ya. Tapi ibu zaman sekarang seperti itu. Oke, ini fungsi pasar ya. Ada tiga, distribusi, pembentukan harga, dan juga promosi. Kita lanjut lagi ya ke soal yang tadi. Oh, bentar. Jadi jelas ya, di soal yang ini adalah fungsi pasar eh, sebagai tempat untuk promosi gitu ya. Yuk kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar gerak semu matahari berikut. Nah, berdasarkan gambar di atas, apabila Ani akan pergi ke Belanda pada bulan Desember, maka yang harus disiapkan Ani adalah ini adalah matahari ya, yang mana geraknya matahari itu dia ya seperti ini namanya gerak semu tahunan matahari gitu ya, karena ini prosesnya terjadi selama waktu 1 tahun dari 21 Maret sampai 21 Maret tahun depan ya. Nah, ketika bulan Desember, jadi si Ani itu mau pergi ke Belanda. Nah, Belanda itu di wilayah bumi mana ya? Ini kan daerah kelintang Katulistiwa nih. Berarti lintang nol Indonesia di sini. Belanda itu di belahan bumi utara atau belahan bumi selatan? Belanda. Ada yang tahu Belanda di Eropa? Eropa di mana ya? Di belahan bumi utara ya. Eropa misal di belahan bumi utara, memang di belahan bumi utara ya. Jadi
Si Ani itu dia akan jalan-jalan ke Belanda yang ada di sekitar sini nih. Nah, kira-kira saat itu pada bulan Desember itu terjadi musim apa ya? Desember itu mataharinya ada di belahan bumi selatan. Berarti belahan bumi selatan ini yang mengalami musim panas. Sedangkan daerah belahan bumi utara ini tidak mendapatkan panas dari matahari. Alias pada bulan Desember itu di belahan bumi utara sedang mengalami musim dingin. Ya, berarti yang harus disiapkan Ani adalah yang mana nih? Apakah yang A, baju hangat atau mantel, sepatu boot, dan payung karena saat itu musim dingin? Bisa jadi ya. Ataukah yang B, baju tipis, topi, dan payung karena kemungkinan peralihan musim semi ke musim panas? Bukan ya, berarti bukan yang B. Apakah yang C? Pakaian yang biasanya dipakai di Indonesia. Topi dan sepatu boot karena saat itu musim semi. Desember di sini berarti musim dingin ya, bukan musim semi ya. Berarti yang C juga salah. Baju tipis, payung, dan sepatu boot karena saat itu di sana mengalami musim gugur. Ini juga salah ya, karena jelas ya di wilayah belahan bumi utara atau di Belanda tadi sedang musim dingin. Berarti fix jawabannya adalah yang A. Kalau yang opsi B, ini kira-kira cocok untuk wilayah mana nih? Di belahan bumi selatan ya. Seperti Australia, kayak gitu ya. Oke. Terkait dengan gerak semu matahari, di sini kakak punya materi. Kakak share screen dulu untuk materinya tentang gerak semu harian dan semu tahunan matahari. Itu kaitannya dengan gerak rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama, ini materinya ya, ada rotasi bumi. Apa sih gerak rotasi itu? Peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke arah timur. Itu namanya adalah gerak rotasi. Nah, kala rotasi atau waktu terjadinya rotasi itu selama 23 jam 56 menit 4 detik. Dibulatkan menjadi satu hari atau 24 jam. Gitu ya. Nah, ketika bumi berotasi, itu akan memberikan akibat pada wilayah-wilayah yang ada di bumi. Nah, akibat dari rotasi bumi yang pertama itu adalah terjadinya siang dan malam. Ketika bumi berputar, matahari ada di sebelah timur misalnya. Jadi wilayah eh, di bumi yang terkena matahari, dia akan mengalami waktu siang. Sedangkan yang berada di belakangnya yang tidak terkena matahari di sini nih, dia akan mengalami waktu malam. Terjadinya siang dan malam itu peristiwanya terjadi selama satu hari. Kalau kita di Indonesia ya, biasanya kalau ada matahari muncul itu di sekitar pukul 5 sampai pukul 5 berikutnya gitu ya. Matahari mulai terbenam itu pukul 5 lagi sampai pukul 5 subuh lagi gitu ya. Artinya di situ ada terjadinya siang sama malam dalam waktu satu hari itu adalah contoh dari akibat rotasi bumi yang pertama. Kemudian yang kedua, gerak semu harian matahari. Kalian beruntung karena kita berada di daerah lintang rendah ya, di daerah Indonesia. Yang mana kalian bisa melihat pergerakan matahari itu dari mana? Tapi dari timur ke barat gitu ya. Kita bisa melihatnya dari timur ke barat. Nah, jadi dari gerak semu harian matahari yang mana pergerakannya ini kita terjadi selama satu hari dan penyiraman matahari terjadi di wilayah Indonesia itu selama 12 jam, maaf, itu dinamakan gerak semu harian matahari. Kita lihat
waktu subuh, duha, kemudian duhur, asar, ya itu karena gerak semu harian matahari. Kemudian akibat rotasi bumi yang berikutnya adalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Jadi biasanya waktu yang di bumi yang sebelah timur tuh dia semakin ke apa namanya ke timur itu dia waktunya semakin cepat gitu ya. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu memiliki tiga daerah waktu ya. Waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu barat ke tengah itu adalah 1 jam. Dari tengah ke timur adalah 1 jam. Dari barat ke timur itu adalah 2 jam. Waktunya lebih cepat yang mana? Lebih cepat yang bagian Indonesia bagian timur. Ketika di bagian, berarti contohnya seperti Papua. Ketika di Papua itu pukul 10 pagi, kira-kira di Jakarta itu pukul berapa? Ada yang tahu nggak? Halo? Di Jakarta selesai 2 jam ya dengan Papua ya. Berarti di Jakarta itu masih pukul 8. Nah, masih ingat nggak nih kalian pernah diajari nggak ya tentang perbedaan waktu? Jadi, waktu 00-nya bumi kita itu ada di daerah New York, ada di London ya. 00-nya tuh di sini. Kemudian semakin ke timur itu waktunya semakin bertambah ya. Termasuk selisih waktu New York dengan waktu Indonesia belahan apa namanya waktu Indonesia bagian barat itu selisih waktunya adalah 7 jam. Kemudian dengan tengah itu 8 jam, dengan timur itu 9 jam. Dengan New York gitu ya. Oke, ini adalah akibat dari rotasi bumi. Selanjutnya ada lagi akibat rotasi bumi yang berikutnya yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Bumi kita itu tepat pada porosnya dan menggembung di wilayah ekuator atau khatulistiwa. Yang mana bumi itu ketika rotasi dia kan berputar ya. Percepatan gravitasi buminya itu berbeda. Di wilayah lintang rendah atau daerah khatulistiwa, dia itu semakin apa ya, semakin lambat percepatannya. Semakin ke kutub semakin cepat karena kan areanya semakin cute ya, jadi semakin cepat. Terus ada pembelokan arah arus laut dan pembelokan arah angin. Karena berrotasi, berputar ya buminya itu akan terjadi pembelokan arah arus laut dan pembelokan arah angin. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah revolusi. Tadi ada rotasi, ada revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Kalau revolusi bumi adalah 365 /4 hari atau disebut 1 tahun. Lintasan revolusi bumi berbentuk elips. Jadi selama 1 tahun bumi berputar mengelilingi matahari sambil berotasi. Bumi itu berputar atau berotasi, dia mengelilingi matahari gitu ya. Selama 1 tahun, lebih tepatnya adalah 365 /4 hari. Nah, jadi hari. Ada tahun yang mana jumlah harinya yaitu 366 hari. Namanya tahun apa ya? Ada yang tahu? Tahun Tahun yang mana? kabisat. Iya, betul sekali. Tahun kabisat itu dia jumlah harinya adalah 366 hari. Yang mana seperempatnya ini diakumulasikan menjadi 1 hari dalam waktu 4 tahun. Jadi tahun yang habis dibagi 4 itu dinamakan sebagai tahun kabisat. Seperti 2000 berapa ya? 2024 ini ya. Itu tahun kabisat. Jadi kalian bisa lihat di bulan Februari itu ada 29 hari. Kalau selain tahun kabisat, Februarinya itu cuma 28 hari ya. Jadi kasihan nih yang ulang tahunnya itu tanggal 29 Februari ya. Ulang tahunnya 4 tahun sekali, tapi awet muda gitu ya. Enggak bercanda. Lanjut ya. Jadi
itu revolusi bumi itu terjadi selama 1 tahun. Ada yang namanya tahun kabisat, tahun yang habis dibagi 4. Terjadi selama 4 tahun sekali. Ya, yaitu sebanyak 366 hari. Kita lanjut akibatnya ya dari revolusi bumi. Yang pertama, perbedaan lama waktu siang dan malam. Nah, kalau rotasi tadi kan terjadinya siang dan malam. Kalau revolusi ini lamanya waktu siang dan malam. Maksudnya begini, matahari kan pergerakannya kan seperti ini. Seperti di gambar gerak semu tahunan matahari ya. Yang mana ketika matahari berada di belahan bumi utara di bulan Juni, dia akan wilayah belahan bumi utara ini akan mendapatkan penyinaran matahari yang lebih lama dibandingkan dengan yang wilayah selatan. Mungkin yang selatan dia dapat pengaruh matahari hanya maksimal 3 jam. Sedangkan yang di, di belahan bumi utara ini dia mendapatkan waktu lama apa namanya? Lama mataharinya itu dia lebih lama. Jadi kalau kalian waktu bulan puasa ya, bulan Juni misalnya waktu itu kalian di Eropa, di Paris gitu ya, itu kalian puasanya itu lebih dari 13 jam ya. Karena apa? Pada saat bulan itu mataharinya ada di belahan bumi utara, sehingga lama siangnya itu lebih panjang. Nah, ini karena revolusi. Paham ya maksudnya ya? Kemudian yang kedua, perubahan rasi bintang. Nah, kalian tahu zodiak ya? Ada Aquarius, Leo, Pisces, Gemini. Nah, itu dulu itu dia dilihat dari bentuk rasi bintangnya. Yang kemudian dihubungkan, oh dia berbentuk seperti kepiting misalnya. Oh, berarti itu Cancer. Terjadi di bulan Juli misalnya seperti itu. Nah, jadi perubahan rasi bintang ini terjadi selama 1 tahun sekali. Ya, ingat ya, revolusi itu peristiwanya terjadi 1 tahun sekali. Nah, berarti ini termasuk peristiwa revolusi. Terus, kalau yang rotasi tadi ada gerak semu harian matahari, kalau di revolusi itu ada gerak semu tahunan matahari. Yang mana pergerakan matahari ketika di bulan Maret dia berada di ekuator. Ketika bulan Juni, matahari dia akan naik ke belahan bumi utara. Bulan September dia turun lagi ke bagian, maksudnya tampak di buminya itu dia berada di bagian ekuator lagi. Kemudian ketika tanggal bulan Desember, matahari itu tampak di belahan bumi selatan. Kembali lagi Maret dan seterusnya. Itu namanya gerak semu tahunan matahari. Terus ada lagi perubahan musim. Karena pengaruh gerak semu tahunan ya, ketika kalian itu berada di Jepang, misalnya kalian tinggal di Jepang, di sana akan terjadi 4 musim, yaitu musim gugur, musim panas, kemudian musim panas, musim semi, musim gugur, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi gitu ya. Nah, itu terjadi di daerah dengan lintang sedang. Nah, di belahan seperti gambar ini nih, di belahan bumi utara ya, dia terjadi musim gugur pada bulan September sampai Desember. Kemudian musim panasnya di di bulan Juni sampai September dan seterusnya. Kita ini adalah perubahan musim. Kita di Indonesia kurang apa namanya ya, kurang terpengaruh gitu ya terkait dengan revolusi di perubahan musimnya. Tapi kalau kita di Jepang gitu ya, di Jepang itu berasa gitu ya. Oke. Lanjut, ada lagi akibat revolusi bumi yaitu ditetapkannya kalender Masehi. Nah, ini kalender Masehi. Jadi, ketika kalian melihat jumlah hari ya, jadi ada 12 bulan yang mana tadi sebanyak 365 hari atau 366 hari. Bedanya itu di Februari ya ada 28 atau 29 hari. Januari ada 31, Februari kurang dari 31, Maret 31, selang-seling gitu ya. Oke. Jadi kalau dulu sih kakak ajarnya pakai tangan ya, pakai jari-jari ini. Januari, Februari, Maret gitu ya. Jadi yang menonjol itu biasanya jumlahnya yang 31 gitu ya. Oke, ini adalah akibat dari revolusi bumi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan sumber infografis. Wah, di sini ada sumber infografis nih. Kita baca dulu pertanyaannya. Berdasarkan infografis tersebut, terdapat kalimat sebagai bangsa maritim, masa depan Indonesia bergantung dari pengelolaan laut. Mana sajakah yang termasuk cara pemaksimalan potensi laut di Indonesia yang sesuai dengan pernyataan pada infografis? Awas sini ke depan. Sebagai bangsa maritim, masa depan Indonesia bergantung dari pengelolaan laut. Sejumlah langkah disusun untuk membangun sektor kelautan dan perikanan demi meningkatkan kesejahteraan. Oh, ini langkah-langkahnya gitu ya. Berarti kita langsung baca ini di sini ada pernyataan. Kira-kira yang mana yang termasuk cara pemaksimalan potensi laut di Indonesia? Yang nomor satu, karena ada pernyataan, biasanya kalian fokusnya langsung ke pernyataannya dulu ya. Di sini ada pernyataan ini membantu kalian daripada kalian harus membaca grafis atau infografis ini ya. Tapi ternyata kok di soalnya itu yang ada pernyataannya, yang kalian pilih itu angka yang ada di pernyataan. Jadi baca pernyataannya dulu. Itu tips ya. Oke, langsung ke soal pernyataan yang pertama. Memberi pelatihan kepada nelayan agar memiliki jiwa entrepreneurship. Kira-kira bener nggak? Benar. Bener, oke. Kemudian yang kedua, memberi kebebasan kepada kapal asing. Salah. Salah, ya. Kemudian yang ketiga, mengenalkan batas laut Indonesia pada nelayan. Benar. Benar. Menjual sumber daya laut pada pihak asing. Salah. Salah. Jawabannya adalah satu dan tiga. 3. Oke. Ini jawabannya satu dan tiga. Itu merupakan cara pemaksimalan potensi laut di Indonesia sesuai dengan pernyataannya. Karena yang diminta soal ini adalah yang pernyataan ya. Jadi gambar infografisnya ini dia hanya membantu tambahan aja gitu ya. Oke, tapi kalau ada soal yang mana yang ditanyakan itu ada di infografis ya harus kalian baca ya. Jangan langsung, oh ini ada pernyataan langsung dilewati. Enggak. Kadang pernyataannya ini di kalian cari itu enggak ada gitu ya. Harus di infografisnya gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan grafik di bawah ini. Ini ada grafik ya. Grafik tentang jumlah petani dan luas kebun lada di Bangka Belitung tahun 2016. Oke. Ini adalah ini apanya ya? Ini jumlah petaninya kali ya. Kemudian ini luas lahannya ya. Oke. Ini jumlah petaninya, ini luas lahannya. Kebalik nggak? Enggak ya. Oke, lanjut. Berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Oh, kita lihat satu-satu. Grafik di atas dapat menunjukkan perbandingan jumlah petani semakin meningkat. Ini jumlah petaninya nih. Ini ke atas ini jumlah petani. Apakah semakin meningkat? Tiga. Tidak ya, tidak ya. Ini naik tas sedikit ya. Ini naik sedikit, naik sedikit. Habis itu turun, naik lagi, turun lagi. Berarti tidak meningkat, tidak, gitu ya. Lagian ini juga masih salah. Grafik di atas menunjukkan bahwa luas area kebun lada di Bangka Tengah dan Belitung Timur itu paling banyak. Bangka Tengah mana? Bangka Tengah ini paling banyak. Oh, tidak. Yang paling banyak itu yang Bangka Selatan. Justru Bangka Tengah dan Belitung Timur ini dia paling sedikit. Berarti yang B juga salah, gitu ya. Kita lihat lagi yang C. Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah petani dan luas kebun lada di daerah Bangka Selatan paling rendah. Bangka Selatan paling rendah. Bener nggak? Salah. Salah ya, justru dia paling tinggi. Berarti yang C itu juga salah. Berarti jawabannya yang D. D. Grafik di atas menunjukkan jumlah petani dan luas kebun lada di Bangka Belitung pada tahun 2016. Jawabannya adalah yang
D. Kita lanjut ya. Oh, bentar-bentar. Jadi ini ya bisa dibaca ya dari grafik ini ya. Kalau yang tertinggi atau terbanyak petaninya itu di Bangka Selatan, yang terendah adalah di Bangka Tengah, gitu ya. Kalau misal kakak tanyakan yang tertinggi di mana? Oh, jawabannya di Bangka Selatan. Yang terendah di mana? Oh, Bangka Tengah, gitu ya. Oke, bisa. Kemudian, oh ini ada artikel. Pertanyaannya adalah pernyataan di atas merupakan. Oh, berarti langsung baca pernyataannya aja. Artikelnya ini nggak usah dibaca dulu sementara ini ya. Langsung baca ke pernyataan. Karena permintaannya adalah di pernyataan. Perbedaan sumber daya alam, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan nasional, perbedaan penugasan teknologi. Pernyataan di atas merupakan titik-titik apa? Apakah yang A? Hambatan perdagangan internasional atau nasional, ataukah C, kebijakan perdagangan internasional, ataukah D, faktor perdagangan internasional? Kira-kira ada yang jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak bisa, berarti kita ke bacaannya. Kita baca dulu ya. Kemampuan masing-masing negara yang berbeda dalam menghasilkan barang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Kegiatan pokok dalam perdagangan internasional disebut dengan impor dan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai impor. Impor dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seseorang importir membayar barang yang dibeli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan mata uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Kayaknya nggak ada kaitannya deh ya dengan pernyataannya. Pernyataan ini merupakan yang mana nih? Apakah hambatan pilihannya kalau nggak yang A itu yang B ya? Apakah ini hambatan perdagangan internasional ataukah yang faktor pendorong nih kira-kira nih? Perbedaan sumber daya, penghematan biaya produksi, pemenuhan kebutuhan, sama perbedaan penugasan teknologi. Jawabannya kira-kira yang mana? Jadi adanya perdagangan, adanya impor ekspor itu kira-kira karena apa? Misal ada dua wilayah. Ada dua wilayah yang mana wilayah A ini dia komoditas utamanya adalah beras. Sedangkan wilayah B komoditas utamanya adalah gula. Mereka berinteraksi, terjadilah proses perdagangan, gitu ya. Artinya itu ceritanya di situ adalah adanya perbedaan sumber daya alam. Berarti itu adalah faktor yang mendorong atau yang menghambat. Yang me- mendorong ya. Jadi jawabannya adalah faktor pendorong perdagangan internasional. Karena adanya perbedaan sumber daya alam, menghemat biaya produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, perbedaan penugasan teknologi itu biasanya yang akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Satu lagi ya, soal nomor 10. Perhatikan grafik di bawah ini.
Jadi ini adalah grafik tentang penderita sembuh COVID-19 di negara ASEAN. Rasio penderita sembuh terhadap penderita wabah COVID-19 di negara-negara ASEAN berbeda satu sama lainnya. Negara dengan rasiko kesembuhan yang paling rendah. Kita baca yuk, ini adalah banyaknya penderita. Ini adalah negara-negara yang ada di ASEAN. Yang kuning ini adalah jumlah penderita. Yang biru ini adalah jumlah yang sembuh. Nah, pertanyaannya, negara dengan rasio kesembuhan yang paling rendah, yang paling sedikit. Di sini berarti fokusnya ke grafik yang warna biru. Singapura ada 131, banyak ya. Indonesia ada 17, ini juga lumayan. Filipina 8, oh lebih dikit. Vietnam ini ada 17. Brunei nih sedikit, cuma satu. Malaysia banyak nih ada 87. Thailand tuh nol. Wah, berarti nggak ada yang sembuh gitu ya. Kemudian Kamboja ini ada satu. Berarti yang paling rendah itu adalah mana? Ini, ini. Ta, mana suaranya? Thailand. 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 Iya. Jadi negara dengan tingkat kesembuhan paling rendah adalah Thailand. Kalau negara dengan jumlah penderita paling tinggi, di mana? Jumlah penderita Ya, paling tinggi yang mana nih? Negara mana? Hah? Ini nih, Malaysia. Malaysia. Kalau jumlah tertinggi yang sembuh di negara Singapura. Singapura. Oke, kakak cukupkan untuk pertemuan kita hari ini ya. Sudah sampai 10 nomor. Sepertinya untuk literasi IPS ini adalah pertemuan yang terakhir ya. Dengan MTSN 1 Pemalang gitu ya. Mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Kakak doakan kalian semuanya diterima di MAN IC yang kalian inginkan ya. Amin, amin ya rabbal Amin. alamin. Tetap tetap fokus belajar, jangan malas belajar. Banyak-banyak latihan soal. Semoga ketika kalian mengerjakan soal SNPDB nanti, kalian diberikan kemudahan ya dan juga diterima di MAN IC yang kalian inginkan. Semoga sesuai dengan harapan. Uh, Kakak mohon maaf ya, selama materi dengan kalian ini banyak ucapan-ucapan yang kurang enak atau yang bagaimana, mohon dimaafkan dan sampai jumpa ya. Terima kasih atas perhatiannya.